Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuliana, saya dari Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Mazaki Syah Jember dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini kali ini saya akan membahas mengenai telaah materi pendidikan agama Islam di sekolah. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai ilmu terpuji dan ilmu tercela dan juga ilmu fardu kifayah serta ilmu fardu ain. Yang pertama, ilmu terpuji. Nah, ilmu terpuji di sini ilmu yang bermanfaat dan membawa kemaslahatan bagi dunia maupun akhirat. Contohnya seperti ilmu kedokteran dan aritmatik. Nah, hal ini menjadi kewajiban bersama dan keutamaan tetapi bukan kewajiban. Yang kedua, ilmu tercela. Nah, ilmu tercela di sini artinya itu ilmu yang tidak bermanfaat bahkan merugikan dan membawa keburukan. Contohnya seperti ilmu sihir, ilmu yang ada unsur kesyirikan. Kemudian yang kedua, ilmu fardu ain. Nah, ilmu fardu ain di sini itu adalah ilmu yang membahas tentang tata cara melakukan perkara wajib. Misal nih kayak seperti wanita, nah itu kan mengalami yang namanya menstruasi. Nah, itu wajib bagi wanita itu untuk mempelajari bagaimana tata caranya, seperti apa cara menyucikannya, seperti itu. Nah, ini untuk ilmu fardu ain disesuaikan dengan kondisi dan keadaan masing-masing. Kemudian ilmu fardu kifayah. Nah, ilmu fardu kifayah ini tentunya bukan perorangan seperti ilmu fardu ain tadi. Kalau fardu ain itu kan perorangan dan itu dilakukan untuk tata cara melakukan perkara yang wajib. Tetapi kalau ilmu fardu kifayah itu bukan perorangan dan ini urusan duniawi. Ilmu fardu kifayah itu adalah segala ilmu yang dibutuhkan untuk mengurus urusan duniawi seperti ilmu kedokteran karena itu diperlukan untuk keberlangsungan hidup tubuh dan seperti dalam transaksi dan pembagian surat wasiat, warisan dan hal-hal lain yang berhukum fardu kifayah. Selanjutnya beralih pada Al-Quran hadis di tingkat SD. Nah, di sini saya kebagian untuk kelas 4 dan kelas 5. Jadi Al-Quran hadis di tingkat SD kelas 4. Yang pertama, untuk capaian pembelajarannya, kurikulum merdeka itu peserta didik harus memahami definisi Al-Quran dan hadis Nabi dan posisinya sebagai sumber ajaran agama Islam. Peserta didik juga harus memahami pentingnya pelestarian alam dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam ajaran Islam. Peserta didik juga mampu menjelaskan pemahaman tentang sikap moderat dalam beragama. Peserta didik juga memahami tingginya semangat keilmuan beberapa intelektual besar Islam. Dari data lapangan yang didapat, untuk yang pertama itu buku paket. Nah, buku paket di sini yang kami dapat itu merupakan sumber materi utama yang mencakup tentang hukum bacaan, surah-surah pendek dan hadis tentang perilaku terpuji. Untuk yang kedua, dari observasi yang ditemukan, interaksi yang ada di kelas itu lumayan baik dan baik dari moderat yang diajarkan oleh guru maupun respon dari murid. Dari wawancara yang didapat, guru itu perlu memahami perencanaan guru, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Sedangkan dari wawancara murid, nah murid itu memberikan perspektif mereka tentang pemahaman terhadap materi, minat belajar dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga dari tema. Nah, tema di sini ada tujuan dari pembelajaran tersebut itu membantu siswa memahami, melafalkan dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Dan materinya pun itu tentang hukum-hukum bacaan dan juga surah-surah pendek. Untuk metodenya itu menggunakan praktik membaca dan metode tanya jawab. Kemudian untuk medianya menggunakan alat bantu pembelajaran seperti LKS, kartu huruf hijaiyah atau kartu hukum-hukum bacaan. Dan evaluasi yang dilakukan itu dilakukan secara tes lisan seperti praktik bacaan dan juga tes tertulis seperti pemahaman materi.
baik pilihan ganda ataupun esai. Contoh materinya misal seperti idgham biguna dan bilaguna. Idgham biguna itu kan memasukkan huruf dengan dengung, sedangkan bilaguna memasukkan huruf tanpa dengung. Apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan iya, nun, mim, dan waw, itu dinamakan idgham biguna. Namun apabila nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan dua huruf lam dan ro, nama itu dinamakan dengan idgham bilaguna. Dan untuk pendalaman materinya di sini itu penjelasannya harus lebih rinci dan mendalam mengenai suatu materi untuk meningkatkan pemahaman siswa. Sedangkan untuk pengembangan materinya ini dilakukan secara luas. Materi itu dilakukan dengan penugasan mencari hukum bacaan idgham biguna dan bilaguna. Selanjutnya untuk kelas 5, capaian pembelajaran yang harus dicapai yaitu peserta didik mampu membaca, menghafal, menulis, dan memahami pesan pokok surah-surah pendek dan ayat Al-Quran tentang keragaman dengan baik dan benar. Nah, di sini juga ada data lapangan. Data lapangan di sini sama menggunakan LKS, observasi pembelajaran, dan juga wawancara guru dan murid. Nah, dari wawancara yang ditemukan bahwa guru itu masih kesulitan dalam menyesuaikan atau membuat tujuan pembelajaran dan metode yang perlu digunakan. Sedangkan dari murid itu lebih menyukai pembelajaran yang interaktif, misal dengan menghafal dengan irama lagu. Nah, tujuan pembelajarannya itu menerima surah sebagai semisal Quran surat Al-Adiyat dan At-Tin itu sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sikap disiplin dalam belajar, memahami dari isi kandungan surah tersebut, dan juga mendemonstrasikan hafalan serta mengomunikasikan kandungan. Dan materinya itu meliputi surah-surah pendek yang tadi Al-Adiyat dan At-Tin, hadis-hadis pilihan, dan pengenalan hukum tajwid. Dan untuk metodenya di sini menggunakan hafalan, diskusi, tanya jawab, dan penugasan serta ceramah. Dan untuk media pembelajarannya itu buku LKS dan media visualisasi bacaan. Untuk evaluasinya di sini menggunakan tes lisan, misal seperti bacaan dan hafalan, dan juga tes tertulis baik pilihan ganda ataupun esai. Untuk pendalaman materinya, siswa itu perlu memahami arti kosakata per ayat dan makna kandungan secara keseluruhan. Dan untuk pengembangan materinya itu membuat proyek atau karya sederhana yang berkaitan dengan materi. Dalam surah Al-Adiyat itu isi kandungannya peringatan bagi manusia yang terlalu mencintai dunia, lalai bersyukur atas nikmat Allah, dan sombong. Selanjutnya Al-Quran Hadis di tingkat SMP dan SMA. Di sini saya kebagian di tingkat SMA kelas 10. Capaian pembelajaran yang harus dicapai, siswa itu mampu menganalisis ayat atau hadis soal kompetensi kebaikan, etos kerja, larangan pergaulan bebas, zina, baca tartil dan hafalan lancar. Nah, ini sajikan paparan yakni biasakan sikap hati-hati dan menjaga kehormatan. Dari data lapangan yang didapat itu ada buku paket, observasi pembelajaran. Nah, observasi pembelajaran di sini masih dominan menggunakan metode ceramah. Dari wawancara siswa yang didapat, siswa itu lebih pasif daripada aktif dan minat siswa untuk belajar menjadi rendah. Tema yang didapat materi dari kelas 10 di sini kebaikan, optimisme moderat, dan metodenya itu masih menggunakan ceramah. Untuk media pembelajarannya masih saja buku paket, tidak ada tambahan media yang lain. Dan untuk evaluasinya itu menggunakan formatif dan sumatif, tes tertulis baik pilihan ganda ataupun esai. Nah, untuk materinya itu fokus pada kontekstual, bukan pada hafalan. Dan untuk pendalaman materinya itu menganalisis ayat dan memahami asbabun nuzulnya, dan juga dapat dilakukan dengan studi kasus yang sesuai dengan tema, semisal moderasi. Selanjutnya materi pendidikan agama Islam akidah kelas 4 dan 5 di tingkat SD.
Untuk kelas 4, capaian pembelajarannya yang harus dicapai itu peserta didik memahami sifat-sifat Allah, beberapa asmaul husna, mengenal kitab-kitab Allah dan Rasul yang wajib diimani. Dari data ke lapangan yang didapat itu menggunakan LKS yang mana di situ sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Dan untuk wawancara guru, guru di sini itu umumnya mengatakan bahwasanya mereka perlu waktu untuk beradaptasi dengan pendekatan baru kurikulum Merdeka. Sedangkan dari wawancara murid, mereka lebih menyukai pembelajaran yang melibatkan aktivitas langsung, cerita, kerja kelompok dibandingkan hanya mendengarkan ceramah. Untuk tujuan pembelajaran yang didapat, di situ siswa harus bisa menjelaskan makna dan dalil Asmaul Husna serta meneladani sifat-sifat Asmaul Husna. Untuk metode pembelajarannya menggunakan metode diskusi, penugasan, dan bermain peran. Sedangkan untuk medianya itu ada buku LKS, ada kartu Asmaul Husna, dan papan tulis. Untuk materi di situ ada Asmaul Husna, Al-Malik yang mana Maharaja artinya Maharaja, Al-Aziz yang artinya Maha Perkasa, Al-Quddus yang Maha Suci, dan As-Salam yang Maha Sejahtera. Untuk pendalaman materinya di situ menjelaskan makna setiap nama Asmaul Husna secara rinci, menghubungkan dengan perilaku sehari-hari. Dan untuk pengembangan materi di situ siswa membuat karya kreatif, misal seperti poster atau kaligrafi tentang Asmaul Husna. Selanjutnya untuk akidah kelas 5, capaian pembelajarannya itu peserta didik dapat mengenal Allah melalui Asmaul Husna, memahami keniscayaan peristiwa hari akhir, qada dan qadar. Dari data lapangan yang didapat itu sama menggunakan LKS, observasi pembelajaran, wawancara guru, dan wawancara murid. Untuk observasi di sini itu masih ditemukan masih menggunakan metode pembelajaran ceramah. Namun ada juga yang berinisiatif menggunakan metode diskusi. Dan untuk wawancara di sini, wawancara guru, mereka itu menyambut baik fleksibilitas kurikulum Merdeka, namun mereka juga menghadapi tantangan baik dalam menyusun capaian pembelajarannya, ATP dan TP-nya. Kemudian dari wawancara murid, mereka menunjukkan antusiasme terhadap metode pembelajaran yang interaktif seperti diskusi kelompok. Dari tujuan pembelajaran, mereka itu harus bisa menjelaskan pengertian Asmaul Husna sendiri, menjelaskan makna dan dalil Asmaul Husna, serta meneladaninya. Media pembelajarannya pun sama seperti kelas 4, yaitu LKS dan kartu Asmaul Husna. Untuk metodenya menggunakan metode diskusi, dialog, dan keteladanan. Evaluasinya menggunakan evaluasi formatif dan sumatif yang mana di sini dilakukan di setiap subbab penyelesaian di waktu pembelajaran dan juga di akhir periode. Ini menggunakan tes tulis dan baik pilihan ganda ataupun esai. Untuk materinya yang pertama itu kan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah, jumlahnya itu berjumlah 99. Dan sebenarnya nama-nama Allah itu tidak hanya 99, tetapi yang Allah perkenalkan dengan jumlah tersebut. Dari pendalaman materi, siswa itu memahami setiap makna nama Asmaul Husna, mempelajari sifat-sifat yang terkandung di dalamnya, serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya akidah di tingkat SMP dan SMA. Di sini saya kebagian di kelas 10. Capaian pembelajarannya itu menganalisis makna syu'ab al-iman, yang mana di sini merupakan cabang iman, mempresentasikan meyakini bahwa dalam iman itu banyak cabang-cabangnya, menerapkan beberapa sikap dan karakter sebagai cerminan cabang iman dalam kehidupan. Dari data lapangan yang didapat itu masih menggunakan buku paket yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Dan untuk observasi pembelajaran yang ditemukan itu guru masih dominan menggunakan metode ceramah. Untuk wawancaranya di sini guru dan murid tentunya sama. Guru itu masih menyatakan banyak tantangannya dalam mengimplementasikan kurikulum, sedangkan dari wawancara murid mereka itu sangat antusias ya terhadap metode pembelajaran yang interaktif.
Namun ada beberapa kesulitan dalam mengaitkan materi pendidikan agama Islam dengan isu-isu yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajarannya di sini mereka itu dapat menganalisis dan mengelompokkan cabang-cabang iman. Untuk materinya ya syu'ab al-iman, makna atau pengertiannya, macam-macam dan manfaatnya. Kemudian untuk metode yang digunakan itu menggunakan metode diskusi, penugasan, dan itu untuk penerapan cabang iman dalam kehidupan sehari-hari. Media pembelajarannya menggunakan buku paket, evaluasinya menggunakan formatif dan sumatif. Di sini menggunakan tes tertulis baik pilihan ganda ataupun esai. Syu'ab al-iman merupakan cabang-cabang iman, sedangkan istilahnya itu kumpulan amalan, keyakinan, dan etika. Manfaat dari syu'ab al-iman memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah, mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, membantu mengendalikan diri dari perbuatan maksiat dan hawa nafsu. Sedangkan macam-macam iman di sini ada 3. Yang pertama cabang iman yang berkaitan dengan hati, seperti iman kepada Allah dan lainnya. Yang kedua cabang iman yang berkaitan dengan lisan, itu seperti mengucapkan syahadat. Yang terakhir cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan, seperti menunaikan sholat, zakat, dan puasa. Untuk pendalaman materinya di sini, siswa itu mengkaji makna atau definisi syu'ab al-iman secara lebih mendalam. Dan untuk pengembangan materinya, mereka itu diberi penugasan yang menginspirasi teman sebaya untuk menerapkan cabang-cabang iman dan juga melakukan studi kasus nyata di lingkungan sekolah atau masyarakat terkait penerapan nilai-nilai iman dan mendiskusikan dampaknya. Selanjutnya materi akhlak di tingkat SD kelas 4 dan 5. Untuk yang pertama kelas 4, capaian pembelajarannya itu pada elemen akhlak, peserta didik menghormati dan berbakti kepada orang tua dan guru, serta menyampaikan ungkapan-ungkapan positif dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik memahami arti keragaman sebagai sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peserta didik juga mengenal norma yang ada di lingkungan yang lebih luas, percaya diri mengungkapkan pendapat pribadi, dan memahami pentingnya musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan pentingnya persatuan. Dari data lapangan yang didapat menggunakan LKS, observasi pembelajaran. Nah, di sini dilakukan waktu pembelajaran, dan untuk wawancara di sini wawancara guru dan murid. Wawancara guru itu sama, masih membutuhkan adaptasi dengan kurikulum merdeka, dan untuk wawancara murid mereka lebih menyukai pembelajaran yang interaktif, yang lebih kreatif. Kemudian tujuan pembelajarannya, mereka mampu memahami dan mengidentifikasi akhlak terpuji dan terbiasa mengamalkan sikap-sikap terpuji baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Materinya di sini tentang kejujuran, definisinya dan contohnya, dan juga pentingnya menghormati orang tua dan guru, serta sikap santun dan tata krama. Metodenya itu menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan bermain peran. Sedangkan untuk media pembelajarannya itu menggunakan LKS, gambar atau poster yang berkaitan dengan akhlak, dan untuk evaluasinya menggunakan penilaian sikap, penugasan individu atau kelompok, serta tes tertulis dan lisan. Materi yang pertama, contohnya itu misal tentang menghormati orang tua. Nah, di sini harus memberikan ilustrasi yang nyata atau studi kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari untuk pemahaman konsep akhlak mereka. Pendalamannya itu bukan hanya sekedar pemahaman, tapi juga ada kaitannya dengan nilai-nilai akhlak. Untuk pengembangannya itu fokus pada pembentukan dan penguatan karakter serta perilaku positif sesuai dengan tahapan perkembangan usia mereka. Selanjutnya akhlak di kelas 5. Capaian pembelajarannya, siswa itu mengenal dialog antara agama dan kepercayaan dan meyakini peluang dan tantangan yang bisa muncul dari keragaman di Indonesia. Peserta didik juga memahami arti ideologi secara sederhana dan pandangan hidup, serta memahami pentingnya menjaga kesatuan atas keberagaman
Dan peserta didik juga memahami pentingnya introspeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Dan peserta didik juga memahami pentingnya pendapat yang logis, menerima perbedaan pendapat dan menemukan titik kesamaan untuk mewujudkan persatuan dan kerukunan, serta memahami peran manusia sebagai khalifah Allah di bumi untuk menebarkan kasih sayang dan tidak membuat kerusakan di bumi. Dari data lapangan yang didapat, sama seperti sebelumnya, yaitu LKS, observasi pembelajaran, wawancara guru dan murid. Dari wawancara yang didapat, itu menggali informasi mengenai pengalaman mengajar mereka, kendala yang mereka hadapi. Kemudian untuk wawancara murid, mereka lebih menyukai pembelajaran yang lebih kreatif dan interaktif, artinya tidak hanya dominan pada ceramah saja. Untuk tujuan pembelajarannya, mereka itu mampu memahami pengertian akhlak, mengidentifikasi contoh dan terbiasa perilaku akhlak terpuji. Untuk materinya di situ fokus pada upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan siswa untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, dan merealisasikan dengan perilaku akhlak mulia. Metode yang digunakan ceramah, diskusi, pemberian tugas, dan keteladanan. Dari media yang ada itu menggunakan LKS, papan tulis, gambar yang relevan dengan perilaku terpuji. Untuk evaluasinya itu dilakukan dengan penilaian sikap, tes tertulis baik pilihan ganda ataupun esai. Dan materinya di sini itu tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik dan tujuannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pendalamannya tidak hanya pada definisi tetapi juga pada alasan dan dampaknya. Sedangkan untuk pengembangannya itu fokus utamanya pada pembentukan karakter dan moral siswa. Selanjutnya akhlak di tingkat SMP dan SMA. Di sini saya kebagian di SMA kelas 10. Capaian pembelajaran yaitu peserta didik menganalisis manfaat menghindari akhlak mazmumah, membuat karya yang mengandung konten manfaat menghindari sikap mazmumah, meyakini bahwa akhlak mazmumah adalah larangan dan akhlak mahmudah adalah perintah agama, serta membiasakan diri untuk menghindari akhlak mazmumah dan menampilkan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Dari data lapangan yang didapat itu masih menggunakan buku paket, bukan kurikulum merdeka. Observasinya itu sangat guru itu sering masih menggunakan metode ceramah. Dan untuk wawancara guru dan murid sama, wawancara guru memerlukan waktu untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka, dan dari wawancara murid mereka lebih antusias untuk metode pembelajaran yang interaktif. Tujuan pembelajarannya itu merumuskan kompetensi yang harus dicapai siswa, yaitu dapat menjelaskan pengertian dan contoh perilaku jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Materinya itu adab berpakaian dan berhias, atau perilaku mulia dan jujur serta menepati janji. Metodenya itu menggunakan diskusi, ceramah, dan studi kasus. Media pembelajarannya video pendek tentang keteladanan, gambar atau poster, atau juga aplikasi pembelajaran interaktif. Evaluasinya itu menggunakan tes tertulis dan rubrik penilaian presentasi. Contoh materinya itu cara berpakaian menutup aurat sesuai dengan syariat Islam. Untuk wanita itu menutup seluruh tubuh, tidak ketat, dan menjaga identitas serta tidak transparan. Untuk pria itu menutup aurat dari pusar hingga lutut dan tidak menyerupai wanita, dan juga tidak menggunakan sutra dan emas. Dan untuk pria dan wanita itu tidak menyerupai pakaian kaum kafir atau fasik dan tidak bertujuan pamer atau riya. Untuk pendalamannya di sini itu menggali makna filosofinya, dalil nakli dan urgensi akhlak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk pengembangannya itu menghubungkan materi akhlak dengan isu kontemporer, tantangan global atau penerapan dalam konteks yang lebih luas di masyarakat. Kemudian telah fikih di tingkat SD kelas 4. Pada elemen fikih, capaian pembelajarannya itu peserta didik dapat melaksanakan puasa, sholat Jumat, dan sholat sunnah dengan baik, serta memahami konsep balik dan tanggung jawab yang menyertainya. Data lapangan yang didapat menggunakan buku LKS, observasi pembelajaran, wawancara guru dan murid.
Untuk tujuan pembelajarannya itu secara kognitif, siswa dapat menjelaskan rukun dan syarat sah sholat dengan kata-kata mereka sendiri dan memahami apa itu rukun, mengapa ada perbedaan pendapat. Dan untuk segi efektif di sini mereka mampu memiliki kesadaran melaksanakan sholat tepat waktu, memahami pentingnya dan merasa butuh serta melakukan karena cinta kepada Allah. Untuk psikomotorik, siswa itu dapat mempraktikkan gerakan sholat dengan benar. Praktiknya berulang hingga mereka lancar. Untuk materinya itu sholat fardu, sholat sunnah, dan puasa Ramadan. Metodenya menggunakan metode demonstrasi, praktik langsung, dan role playing. Role playing di sini simulasi situasi ibadah sehari-hari. Dan untuk medianya itu menggunakan media visual, poster, tata cara wudhu dan sholat. Untuk media audio visualnya menggunakan video tutorial gerakan sholat, bisa diulang untuk penekanan khusus. Dan alat peraganya menggunakan mukena, sajadah, dan miniatur tempat. Untuk evaluasinya menggunakan evaluasi tertulis baik pilihan ganda ataupun esai, dan tes praktik di sini dilakukan secara langsung, dan juga penilaian sikap. Contoh dari materinya itu semisal sholat. Sholat itu adalah ibadah kepada Allah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dilakukan dengan rukun dan syarat-syarat tertentu pula. Hikmahnya dapat mendekatkan diri kepada Allah, mencegah perbuatan keji, melatih kedisiplinan dan tanggung jawab, serta membersihkan jiwa dari dosa-dosa kecil, dan juga melatih kesabaran. Pendalaman materinya di sini ada hikmahnya juga. Dan untuk pengembangannya itu menggunakan kartu monitoring sholat harian, sistem reward bertingkat, dan juga program badi sholat. Selanjutnya untuk fikih kelas 5, capaian pembelajarannya pada elemen fikih, peserta didik itu mampu memahami zakat, infak, sedekah, dan hadiah, serta memahami ketentuan haji, halal dan haram, serta mempraktikkan puasa sunnah. Tujuan pembelajarannya ada umum dan khusus. Untuk umum itu siswa memahami konsep, syarat, dan ketentuan materi fikih secara menyeluruh dan mampu menerapkannya. Untuk tujuan khususnya, siswa itu menjelaskan pengertian dengan kata-kata mereka sendiri, menyebutkan syarat-syarat wajib, menghitung takaran, mengetahui waktu pelaksanaan yang tepat, dan mengidentifikasikan penerimaan atau sasaran yang berhak. Materi pembelajaran fikih kelas 5 itu ada zakat, fitrah dan amal, puasa Ramadan, haji dan umroh, kurban, dan akikah. Metode pembelajarannya menggunakan metode ceramah, demonstrasi, simulasi, dan diskusi kelompok, serta project based learning. Dan kemudian media pembelajarannya menggunakan media visual, yaitu poster atau chart zakat, gambar hewan kurban, serta peta perjalanan haji. Untuk media audio visualnya menggunakan video manasik haji paling tidak 10-15 menit, kemudian video penyembelihan kurban. Dan untuk media konkretnya itu menggunakan aplikasi kalkulator zakat dan game edukasi fikih. Evaluasinya menggunakan evaluasi formatif yang mana dapat dilakukan dengan observasi keaktifan siswa, tanya jawab secara spontan, penilaian diskusi kelompok, dan kuis singkat. Evaluasi sumatif di sini menggunakan tes tertulis baik lisan maupun pilihan ganda. Kemudian tes praktek. Dan yang terakhir menggunakan penilaian proyek, yaitu membuat poster dan jurnal refleksi atau video. Selanjutnya telah materi fikih kelas 10. Capaian pembelajaran yang harus dicapai yaitu peserta didik mampu menganalisis implementasi fikih muamalah dan al-kulliyat al-khamsah, 5 prinsip dalam hukum Islam. Menyajikan paparan tentang fikih muamalah dan al-kulliyah al-khamsah, meyakini bahwa ketentuan fikih muamalah dan al-kulliyah al-khamsah adalah ajaran agama, serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan, kepedulian, dan kepekaan sosial. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam, mengembangkan perilaku tanggung jawab, jujur, dan disiplin, mempraktikkan fikih muamalah, serta menyajikan dalam ranah konkret dan abstrak. Materinya itu tentang muamalah dan al-kulliyat al-khamsah. Metodenya menggunakan metode diskusi kelompok, project based learning, problem based learning, demonstrasi dan praktik,
serta role playing. Medianya menggunakan media visual, poster, flashcard, dan media audio visualnya menggunakan animasi. Kemudian menggunakan kuis online. Evaluasinya di sini evaluasi formatif, dapat dinilai melalui keaktifan diskusi, sikap saat praktek, serta tugas harian. Kemudian evaluasi sumatifnya secara tes tertulis dan lisan, baik itu pilihan ganda ataupun esai untuk tes tertulis. Dan untuk materinya di sini kan tentang muamalah. Muamalah itu berasal dari kata amalah yang berarti bertindak atau bertransaksi, mencakup semua hubungan antar manusia secara sukarela yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sambil menegakkan keadilan dan menghindari kerugian dalam arti luas. Ia mencakup setiap interaksi sosial secara sempit. Ia berfokus pada pertukaran keuangan dan kontrak sesuai dengan syariah. Pendalaman materinya itu dimulai dengan fondasi yang paling mendasar, dalil, hikmah, prinsip dasar muamalah, rukun dan syarat, jenis-jenis transaksi, dan kemudian al-kulliyat al-khamsah. Pengembangannya dari segi kognitif itu menggunakan studi kasus, perbandingan sistem ekonomi, debat terstruktur. Kemudian untuk afektif menggunakan simulasi transaksi nyata, proyek sosial ekonomi, jurnal refleksi, dan kunjungan terhadap pelaku ekonomi syariah. Dari segi aspek psikomotoriknya itu membuat bisnis plan syariah, desain kampanye sosial media, role play, negosiasi bisnis, dan menggunakan aplikasi keuangan syariah. Selanjutnya tentang kelas sejarah peradaban Islam tingkat SD kelas 4. Capaian pembelajarannya dalam pemahamannya tentang sejarah, peserta didik mampu menceritakan kondisi Arab pra-Islam, masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad SAW hingga diutus menjadi Rasul, berdakwah, hijrah, dan membangun kota Madinah. Tujuan pembelajarannya mengingat fakta-fakta, memahami sebab akibat, dan mengaplikasikan nilai serta menganalisis perbandingan. Dari segi kognitif. Dari segi afektif, cinta kepada Nabi, internalisasi akhlak mulia, syukur atas Islam, dan toleransi. Dari segi psikomotorik, menceritakan kembali serta membuat timeline dan presentasi, bermain peran, karya kreatif, dan kerja kelompok. Untuk materinya di sini yaitu kondisi Arab pra-Islam, kelahiran dan masa kecil Nabi Muhammad, masa remaja dan dewasa Nabi Muhammad SAW, turunnya wahyu, dakwah di Mekah, hijrah ke Madinah, hingga membangun kota Madinah. Metodenya itu menggunakan metode drama, diskusi, role playing, hingga problem based learning dan project based learning. Medianya menggunakan visual cetak yaitu poster, flashcard, sedangkan audio visualnya menggunakan video animasi dan film dokumenter. Evaluasinya dari aspek kognitif itu menggunakan tes objektif, pilihan ganda, benar atau salah, serta menjodohkan, dan juga isian. Dari afektif menggunakan observasi sikap, dan untuk psikomotorik itu dinilai dari penilaian kinerja. Untuk pendalamannya di sini itu pada psikologis, spiritual, sosial, strategi dakwah, dan piagam. Dan untuk pengembangannya itu interdisipliner, konteks kekinian, karakter building, teknologi, keterampilan transformatif, dan melibatkan orang tua. Selanjutnya untuk kelas 5, capaian pembelajaran yang harus dicapai. Pada elemen sejarah, peserta didik itu menghayati baroh dan kisah Nabi Muhammad di masa separuh akhir kerasulannya serta kisah Al-Khulafaur Rasyidin. Tujuan pembelajarannya menjelaskan peristiwa penting, mengidentifikasi urutan kepemimpinan dan prestasi khalifah, menganalisis sebab akibat peristiwa bersejarah, menumbuhkan kecintaan dan keteladanan pada Rasulullah dan sahabat, internalisasi nilai, bangga dengan sejarah, termotivasi meneladani akhlak, mempresentasikan hasil kajian, membuat timeline sejarah, membuat simulasi berpikir kritis. Materinya di sini ada Fathu Makkah, Perang Hunain dan Perang Tabuk, Haji Wada, wafatnya Rasulullah, kemudian kepemimpinan keempat Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Untuk metodenya menggunakan metode
cerita, diskusi, simulasi, penyelidikan, project based learning, dan contextual learning. Untuk evaluasinya menggunakan tes objektif, tes esai, kuis lisan, dan observasi perilaku, serta presentasi, dan juga karya, serta bermain peran dan diskusi. Terakhir, tentang telaah materi sejarah peradaban Islam di tingkat SMP dan SMA. Di sini saya kebagian di kelas 10 SMA. Capaian pembelajarannya itu peserta didik mampu menganalisis sejarah dan peran tokoh ulama penyebaran agama Islam, dapat membuat bagian tampilan sejarah tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia dan memaparkannya, meyakini bahwa perkembangan peradaban adalah sunatullah dan metode dakwah yang santun, moderat, bi-al-hikmah wa al-mau'izat al-hasanah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, serta membiasakan sikap kesederhanaan dan kesungguhan, mencari ilmu, tekun, damai, serta semangat dan menghargai adat istiadat dan perbedaan keyakinan orang lain. Tujuan pembelajarannya menyebutkan minimal 3 tokoh ulama penyebar agama Islam, menjelaskan 2 metode dakwah, identifikasi nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan siswa dapat menceritakan kembali peran salah satu ulama, serta menghubungkan metode dakwah ulama dengan konteks modern. Untuk materinya di sini ada beberapa tokoh dan perannya. Yang pertama, Sunan Kalijaga, dakwah melalui seni dan budaya, wayang dan gamelan. Sunan Ampel membangun pondok pesantren pertama. Sunan Bonang menggunakan musik dan lagu tembang. Kemudian Hamzah Fansuri yaitu puisi dan sastra. Nuruddin Ar-Raniri, ulama dan penulis kitab. Metodenya menggunakan storytelling, kemudian pertanyaan, diskusi, dan refleksi. Untuk materinya di sini ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dan wayangnya adalah mantan perampok bernama Raden Syahid yang bertobat. Metode dakwahnya tidak melarang pertunjukan wayang yang sudah dikenal masyarakat, mengubah cerita tapi tetap atau menambah nilai-nilai Islam, menambahkan adegan. Pendalaman materinya itu dakwah ulama. Ada faktor internal dan eksternalnya. Faktor internal di sini akhlak mulia, tidak memaksa, kreatif, adaptif, dan keteladanan. Sedangkan dari faktor eksternalnya itu rakyat lelah dengan sistem kasta yang kacau. Islam menawarkan kesetaraan, para wali membantu masyarakat, jaringan perdagangan sudah kuat. Untuk pengembangan materinya di sini menggunakan proyek dan kunjungan ke makam wali atau museum, serta drama singkat. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik dari tutur kata atau penjelasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.